Assalamualaikum ayah bunda, semoga sehat selalu. Kamu merasa teraniaya dan menjadi korban kan? Coba kamu ingat-ingat lagi. Apa yang sudah kamu lakukan saat itu padaku? Aku tergeletak di lantai, dan kamu hanya tertawa dengan kencang. Dan sekarang, aku benar-benar puas karena sudah membuatmu merasa tersiksa. Rizka bicara dengan nada tinggi. Dia sudah diselimuti dengan dendam. Rizka tidak akan membiarkan Ferin hidup dengan tenang. Silahkan Rizka, jika itu bisa membuatmu puas, silahkan saja. Aku tidak takut dengan ancamanmu. Bila perlu kamu habisi saja aku, ucap Ferin menantang. Mendengar ucapannya, Rizka mendekat ke arah Ferin dan mencengkram wajahnya. Jadi ceritanya kamu menantangku. Apa kamu benar-benar ingin mati tanganku? Tapi maaf, aku tidak akan langsung melenyapkan nyawamu. Aku akan membuatmu mati perlahan, ucap Rizka sambil tersenyum licik. Ferin tidak menjawab. Dia hanya terdiam dan menundukkan kepalanya. Percuma dia bicara, karena Rizka tidak akan mau mendengarkan ucapannya. Jangan harap kamu bisa lolos dari tanganku, Ferin. Akan kutunjukkan betapa sadisnya orang yang selama ini kamu bully, ucap Rizka dengan tegas. Ferin masih terdiam. Dia tidak berani menatap wajah Rizka lagi. Di tempat lain, kedua orang tua Anya sudah kembali. Kini mereka sedang berada di rumah Anya dan membahas Ferin yang entah pergi kemana. Sudahlah Bu, biarkan dia hidup dengan caranya sendiri. Apa kamu tidak lelah memikirkan anak keras kepala itu? Dia belum sadar Bu. Mungkin dia pikir kita adalah orang tua yang tidak peduli dan selalu mengekangnya. Jangan memikirkan anak itu lagi, ucap Dedi menegaskan. Mendengar ucapan bapaknya, Anya hanya terdiam. Dia bingung harus bicara apa, karena melihat sang ibu seperti sedih memikirkan anak bungsunya. Bagaimana aku bisa tenang, Pak? Mau bagaimanapun Ferin adalah anak kita. Apa kamu akan tega membiarkan dia sendirian di luaran sana? Dia anak kita juga, ucap Yani dengan tegas. Anya dan Dedi saling pandang. Mereka benar-benar bingung sekarang. Mereka pikir Yani akan membiarkan Ferin dulu, agar dia merasa jerah dan kapok nantinya. Apa kalian tidak punya hati nurani? Zaki sudah membiarkan Ferin pergi, dan sekarang kita tidak tahu di mana dia. Coba kalian pikir, ucap Yani dengan nada kesal. Dia begitu mengkhawatirkan anak bungsunya. Mendengar ucapan istrinya, Dedi mengerutkan dahinya. Dia takut menyakiti hati Anya, anak sulungnya. Terlihat Anya hanya terdiam. Dia tidak berani melawan ucapan ibunya. Apa kamu tidak kasihan pada anak sulungmu? Dia adalah korban. Ferin sudah merebut Zaki darinya. Kamu yang tidak punya hati nurani, seharusnya kamu bisa tegas. Biarkan dia hidup sendiri, karena memang itu adalah keinginannya, bentak Dedi. Dia membelah Anya. Oh, jadi kamu sudah tidak mengakui Ferin sebagai anakmu, Pak? Baiklah, silahkan kamu tinggal di sini bersama anak sulungmu itu. Aku sadar sekarang, alasan Zaki memilih Ferin karena Anya mandul. Deh, betapa terkejutnya mereka berdua saat mendengar ucapan Yani. Apalagi Anya, dia sampai menutup mulutnya karena saking tidak percayanya. Dedi menggelengkan kepalanya. Dia tidak habis pikir dengan ucapan yang keluar dari mulut istrinya. Apa yang kamu katakan, Bu? Apa sekarang kamu malah membelah anakmu yang salah itu? Apa kamu ingin menyakiti perasaan Anya? Tanya Dedi. Dia masih tidak percaya. Baru kali ini Anya merasakan sesak di dalam dadanya. Tidak terasa air matanya menetes begitu saja di pipi. Memang benar kan? Makanya jati wanita itu harus sempurna. Kamu dan Ferin memang jauh berbeda. Ferin bisa membuat para pria di mabuk kepayang. Dia juga subur. Tidak sepertimu, Anya, ucap Yani dengan penuh amarah. Brak. Dedi yang marah. Dia langsung memukul meja dengan kencang.
Sontak saja hal itu membuat Anya dan Yani terkejut. Lancang sekali kamu bicara seperti itu. Jangan bicara omong kosong lagi. Anya tidak mandul. Aku yakin itu. Satu hal lagi. Jangan pernah kamu membandingkan Anya dan Ferin, karena mereka berdua memang sangat berbeda. Anya adalah anak yang tegas dan mandiri, sedangkan Ferin, dia hanya anak yang manja dan suka merebut suami orang lain. Ucap Dedi dengan tegas. Mau bagaimanapun dia akan membela Anya, karena dia tahu Anya adalah anak yang baik dan hormat pada kedua orang tuanya. Anya langsung memandang wajah bapaknya. Dia benar-benar terharu. Dia juga tidak menyangka jika ibunya akan bicara sesadis itu padanya tadi. Ya, aku tahu. Pasti kamu akan membela anak sulungmu ini kan? Silahkan. Aku akan tetap mencari keberadaan anakku Ferin. Jika kamu membela Anya, maka pernikahan kita akan berakhir. Ancam Yani. Anya dan Dedi semakin terkejut dibuatnya. Mereka heran kenapa Yani bisa menyakiti hati anaknya dengan ucapannya itu. Sudah cukup. Kenapa ibu dan bapak malah bertengkar? Apa gara-gara aku? Apa aku salah dalam hal ini? Sehingga ibu dengan teganya bicara seperti itu. Dan bapak, sudah cukup. Dengarkan saja ucapan ibu. Silahkan jika kalian ingin mencari keberadaan Ferin. Ucap Anya. Dia berusaha untuk menahan kesedihannya. Kenapa? Apa kamu tidak terima? Kamu memang pembawa masalah Anya. Kenapa kamu mengusir adikmu, Hanya gara-gara Zaki memilih Ferin, kamu melampiaskan amarahmu pada adikmu, Terima saja kenyataannya. Masih banyak pria di luaran sana. Apa kamu merasa tidak laku? Ucap Yani. Dia terus memojokkan Anya. Saat Anya hendak bicara lagi, Dedi langsung menahan anaknya agar tidak bicara lagi pada ibunya. Anya hanya mengangguk sebagai tanda mengerti. Sudah cukup, Yani. Kamu sudah membuatku kecewa. Ucapanmu itu tidak selayaknya ucapan seorang ibu pada anaknya. Kamu sudah menghancurkan mental anakmu sendiri. Aku akan memilih Anya. Aku akan tinggal bersamanya. Silahkan kamu pergi dari rumah ini. Cari Ferin sampai dapat. Ucap Dedi dengan tegas. Kesabarannya sudah habis. Dia tidak terima dengan hinaan yang terlontar dari mulut Yani pada Anya. Yani langsung terdiam. Dia pikir Dedi akan memilihnya dan ikut mencari keberadaan Ferin. Tapi ternyata dia lebih memilih Anya. Bapak, sudah. Ucap Anya. Anya, pergi ke kamarmu. Biar bapak yang urus ibumu ini. Ucap Dedi. Mendengar ucapannya, Anya tidak bisa berbuat apa-apa selain menuruti ucapan bapaknya. Dia beranjak dari sofa dan berjalan menuju ke arah kamarnya. Setelah melihat kepergiannya, kini Dedi kembali menatap tajam ke arah istrinya. Apa kamu ingin membuat Anya hancur? Dari dulu kamu selalu memanjakan Ferin. Silahkan Yani, pergi cari anak bungsumu itu. Aku akan di sini bersama anak kesayanganku. Ucap Dedi sambil menunjuk-nunjukkan jarinya. Yani mendongakkan wajahnya dan menatap sendu ke arah suaminya. Pak, ayo kita dari Ferin sama-sama. Apa kamu tidak kasihan padanya? Anya sudah dewasa. Seharusnya dia bisa mengerti. Bukannya malah begini. Ucap Yani sambil menangis. Namun bukannya iba, Dedi malah memalingkan wajahnya karena enggan menatap wajah Yani. Apa kamu akan terus memanjakan anak sulungmu itu? Apa kamu sudah tidak peduli pada anak bungsumu? Coba kamu rasakan apa yang dirasakan oleh Ferin saat ini. Pasti dia merasa kesepian sekarang. Dia pasti memanggil nama kita, Pak. Ucap Yani dengan memasang wajah yang sendu. Dia akan terus membujuk suaminya agar mau mencari keberadaan Ferin. Aku sudah muak dengan tingkahmu itu. Lebih baik sekarang kamu pergi dari sini. Aku tidak terima dengan ucapanmu yang sudah menyakiti anakku Anya. Ucap Dedi dengan tegas. Dedi masih sakit hati dengan ucapan Yani yang malah memojokkan anak sulungnya.
Tega kamu, Pak. Kamu malah peduli pada Anya saja. Ferin adalah anakmu juga. Kenapa kamu pilih kasih hak? Apa kamu sudah tidak waras? Yani bicara dengan nada tinggi. Kamu yang sudah tidak waras, Yani. Kamu berani menghina anakmu sendiri dan malah membela anakmu yang salah. Ferin itu sudah keterlaluan. Dia merenggut kebahagiaan kakak kandungnya sendiri. Ucap Dedi dengan penuh amarah. Kini dia akan pasang badan untuk membela Anya. Karena memang dari dulu, hanya Anya yang selalu hormat pada kedua orang tuanya. Wanita mandul seperti Anya tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Aku benci anakmu. Plak. Dengan penuh amarah, Dedi langsung menampar pipi istrinya dengan kencang. Dia benar-benar tidak bisa mengendalikan amarahnya lagi. Tidak sepantasnya kamu bicara seperti itu, Yani. Anya adalah anakmu. Jangan kurang ajar kamu. Aku semakin muak dengan sikapmu itu. Lebih baik kita bercerai saja. Silahkan kamu cari anak pembangkang itu, dan aku akan tinggal bersama anakku Anya. Deh, mendengar ucapan suaminya, sontak saja Yani terkejut sampai menutup mulutnya. Dia tidak menyangka jika Dedi akan bicara seperti itu. Pak, apa kamu sadar dengan ucapanmu barusan? Tanya Yani. Padahal tadi dia hanya ingin menggertak Dedi saja. Kamu yang menginginkan hal itu kan? Dan sekarang aku akan wujudkan keinginanmu, Yani. Dari dulu aku berusaha sabar. Aku sudah lelah dengan semuanya. Dedi bicara dengan nada tinggi. Yani mulai merasakan sesak di dalam dadanya. Dia pikir Dedi akan menuruti ucapannya. Tarik kembali ucapanmu, Pak. Kita sudah tua. Kenapa kamu ingin bercerai? Hanya gara-gara Anya, kamu jadi bersikap seperti ini padaku dan Ferin. Tanya Yani sambil meneteskan air matanya. Dedi langsung tertawa saat mendengar ucapan istrinya. Kamu masih saja menyalahkan Anya. Kamu sudah tidak waras. Kamu menganggap anakmu musuh dan malah membela anak yang salah. Ingat satu hal, Yani. Sampai kapanpun aku tidak akan pernah mau memaafkan kesalahan anakmu itu. Anak tidak tahu seperti dia memang pantas dihukum. Silahkan kamu pergi, ucap Dedi dengan nada tinggi. Saat dia hendak berjalan menuju ke arah kamarnya, tiba-tiba saja Yani menahan tangan suaminya. Pak, coba kamu pikir-pikir lagi. Jangan sampai kamu tertimpa sial karena sudah membela Anya. Dia hanya pembawa sial, Pak. Kamu ingat itu, ucap Yani. Dia terus menghasut suaminya. Cukup. Sudah cukup, Yani. Jangan sampai aku menyakitimu. Aku minta, kamu jangan menyalahkan anakku lagi. Mulai saat ini, kita sudah tidak mempunyai hubungan apa-apa lagi. Dedi bicara dengan tegas. Bagaikan disambar petir, Yani langsung merasa lemas tidak berdaya. Dia langsung menjatuhkan dirinya di lantai dan menangis histeris. Kamu tega, Pak. Kamu tidak punya hati nurani. Kenapa kamu menyakiti hatiku? Kenapa? Hanya gara-gara masalah sepele, kamu tega ingin bercerai denganku. Asalkan kamu tahu, Pak, aku hanya ingin keluarga kita hangat seperti dulu lagi, ucap Yani sambil menangis. Bukannya iba, Dedi malah tersenyum ketus dan menatap tajam ke arah Yani. Apa aku tidak salah dengar? Kamu ingin mempersatukan keluarga kita lagi dengan cara kamu menghinaannya begitu. Jadi kamu ingin berkumpul lagi dengan Ferin. Si anak tidak tahu diri itu. Silakan. Aku tidak akan pernah melarangmu. Cari dia sampai dapat, ucap Dedi dengan nada tinggi. Mendengar hal itu, Yani tidak menjawab. Dia hanya terdiam dan menangis. Anya adalah anak yang berbakti. Dia selalu menghormati orang tuanya. Tidak seperti Ferin. Dia hanya benalu dan selalu melawan orang tuanya. Dia selalu merasa paling benar. Inilah hasil didikanmu, Yani. Sekarang dia menjadi perebut suami orang lain, ucap Dedi sambil menunjuk-nunjukkan jarinya.
Jangan menghina anakku. Apa kamu tidak waras, Pak? Dia sedang sendirian di luaran sana. Entah ada di mana Ferin sekarang. Apa kamu tidak mengkhawatirkan keadaannya? Apa kamu tidak kasihan padanya? Tanya Yani. Dia begitu sakit hati mendengar ucapan suaminya. Dedi tersenyum ketus dan hendak berjalan menuju ke arah kamarnya. Aku tidak peduli dengan apa yang kamu katakan, Yani. Yang jelas, untuk sekarang aku akan menjadi garda terdepan untuk Anya. Jika kamu tidak terima dengan keputusanku, silahkan kamu pergi. Dedi bicara sambil melengos pergi, meninggalkan Yani yang masih terduduk di lantai. Setelah melihat kepergian suaminya, Yani berteriak dengan kencang. Dia tidak menyangka jika akhirnya akan jadi seperti ini. Padahal yang dia tahu, Dedi selalu menuruti ucapannya, tapi sekarang dia malah membelah Anya, sampai ingin bercerai dengannya. Sialan kamu, Anya. Dari dulu kamu selalu menjadi pembawa sial untuk keluargaku. Kamu memang anak yang tidak tahu diri. Teriak Yani marah. Dia hanya akan membela putri bungsunya, karena yang dia pikir, Anya memang bukan wanita yang sempurna. Pantas saja kamu diselingkuhi. Karena kamu mandul dan dekil. Kamu jauh berbeda dengan Ferin. Dia wanita yang sempurna dan bisa memuaskan Zaki. Ucap Yani. Dia terus berteriak di rumah Anya. Namun tanpa diduga, Anya keluar dari kamarnya dengan memasang wajah yang datar. Lalu dia mendekat ke arah ibunya. Sudah selesai berteriaknya. Apa ibu belum puas menghinaku? Tanya Anya pelan. Mendengar ucapan anaknya, Yani berdiri dan menatap tajam ke arah Anya. Aku belum puas. Aku ingin melihatmu menderita, Anya. Kamu sudah membuat suamiku berubah sikap. Dasar anak tidak tahu diri. Yani bicara dengan nada tinggi. Anya menghela napas panjang. Sebisa mungkin dia harus bisa tenang dan bisa mengendalikan amarahnya. Bukankah ibu membelahku dan ingin menghukum Ferin agar dia jerah? Tapi kenapa sekarang kamu berubah pikiran seperti ini? Tanya Anya dengan tenang. Cuy, untuk apa aku terus membelamu, Anya? Sedangkan anakku saja sedang menderita di luar sana. Aku tidak peduli dengan perasaanmu. Ucap Yani menegaskan. Anya mulai merasakan sesak di dalam dadanya. Dia benar-benar tidak menyangka jika Yani bisa bicara sesadis itu padanya. Tapi mau bagaimanapun Yani adalah ibunya. Anya akan menerima dengan lapang dada. Meskipun ucapan Yani membuat hatinya terluka.